sekretaris dan humas dari Yayasan Aliba. Mungkin Bapak sudah lama mendengar tentang Aliba, karena ini memang suatu olahraga yang sudah dikenal sejak tahun 50, bahkan sebelumnya. Saya sendiri sudah 40 tahun Pak menggeluti sebagai pengurus dan pelatih sampai sekarang. Nah, ini merupakan suatu mirip apa ya? Kenapa? Mirip apa ya? Kayak Tai Chi. Mirip? Oh tidak Pak, ini hanya satu gerakan, sangat mudah, simple, bisa dilakukan oleh siapa saja, tua muda, anak, baik yang sehat maupun yang sudah menderita penyakit. Gitu. Karena tujuannya memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan berusaha untuk semacam ototerapi dan melakukan olahraga ini sendiri, ya. Berapa lama satu hari? Satu session hanya 5-10 menit. Tapi harus disiplin. Kalau mau mencapai, 5-10 menit. jadi untuk yang sangat sibuk itu sangat praktis Pak. Hanya 5 menit. Gitu. Lalu tapi harus tiap hari dilakukan. Seperti apa tuh? Ya misalnya seperti Bapak memiliki handphone ya. Kan itu kalau sudah berapa jam kan energinya juga berkurang. Begitu juga manusia, itu kan energinya berkurang, apalagi kalau bekerja keras, berpikir banyak dan sebagainya, mungkin kurang tidur dan sebagainya. Jadi kan badan itu lemah, makin lemah, apalagi kalau usia makin menaik. Jadi kita mengadakan recharging, ya, dengan menarik energi alam semesta langsung dari sumbernya, yaitu langit biru. Mungkin perlu didemo. Dan boleh. Ada tahu? belum pernah melihat. Dulu asal mulanya itu ada masyarakat Dari Tiongkok. bukan asli Indonesia Pak. Oh ya? Iya, makanya kami sangat bangga, ini sesuatu yang perlu diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Kali sangat mudah dan terutama untuk yang tidak memiliki dana ya untuk berobat ke ya, rumah sakit, apalagi bahkan ke dukun pun kan harus mengeluarkan uang. Dan ini selama bertahun-tahun itu merupakan suatu tugas asih kami untuk mengajarkan kepada siapa saja yang ingin Sudah bersehat. 40 tahun ya? Ya. Dulu belajar sama siapa? Saya melalui Pak Kanto. Jadi Bapak Raden Said Sukanto, kepala polisi yang pertama itu merupakan tokoh tokoh masyarakat yang pertama-tama menjumpai seseorang di Banyuwangi yang menerima ilham, gitu. Ya. Kemudian waktu itu diminta oleh Menteri Kehakiman, ya, karena ada suara-suara ada kelompok di Jawa Timur, tolong Pak Kanto selidiki. Waktu itu Pak Kanto sudah pensiun waktu itu ya. Terus beliau ke sana, ternyata melihat orang-orang proriba, lantas setelah beberapa mencoba sendiri memutuskan bahwa olahraga ini sangat-sangat baik untuk dikembangkan di dalam masyarakat. Gitu. Jadi setelah itu supaya tidak dianggap olahraga liar, dibentuklah suatu yayasan. Mula-mula di Malang Pak, tahun 64 didirikan di Malang. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir supaya bisa dikenal oleh masyarakat banyak, terutama pemerintah dan sebagainya, maka domisili yayasan dipindahkan ke Jakarta. Begitu. Udah berapa anggota sekarang? Kami sebetulnya tidak mendaftarkan anggota. Jadi Ya, setiap ya, orang ya. yang sudah bisa, yang boleh mengajarkan pada siapa saja. Tapi yang terbanyak keluarganya adalah di Jawa Timur, kemudian meluas ke Bali. Ya, sebab masyarakat Bali itu kan sangat akrab ya. Meditasi. Mereka di Banjar-Banjar itu selalu berkumpul, terus semuanya dikenalkan. Caranya gimana? Caranya mau demonstrasi? Saya belum bawa, tapi saya bisa mencatatkan sedikit. Yang lebih baik demo deh. Lalu lebih enak sebetulnya tanpa alas kaki. Iya, supaya sebab ada energi menyentuh langsung. Kita sebagai manusia kan Kita film nggak apa-apa ya, untuk promosi boleh ya? Nggak ditaruh di YouTube. Nggak ada di YouTube dengan BNN, kita baru selama ini bekerja ya, sama. orang bisa belajar kan langsung dari situ. CD-nya juga kami bawa nanti. Dikirim. Jadi pertama-tama kita menghubungkan diri. Cukup dong.
Iya. Maaf nih. supaya kelihatan. Jadi pertama-tama kita menghubungkan diri kepada Tuhan ya, dengan cara kita masing-masing. Tapi kebanyakan orang kan membayangkan Tuhan apa, jadi kita membayangkan kita menghadap dari diri. Terus yang kedua, kita menyayangi tubuh gitu, dengan mengusap tangan, tanda kita mengasihi tubuh kita. Kadang kita kan nggak sadar satu harian kita beraktivitas, kita lupa bahwa tubuh kita explore gitu. Jadi kita menyayangi tubuh kita. Tubuh adalah milik kita yang paling penting, yang perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi Nah ini kalau ini tidak boleh lakukan gini Pak. Jadi, seluruh tubuh diraba, kalau kita ditimbulkan tidak rasa sanggup, kasih. gini. Terus pas bagian kepala, lalu wajah. Ketika menutup wajah, kita membayangkan wajah kita sendiri. Kita kadang hanya bisa melihat wajah kita lewat cermin ya, tapi kita membayangkan wajah kita sendiri. Itu sulit memang, tapi saya sering baca Membayangkan itu muka juga. sendiri susah ya. Iya makanya, kalau membayangkan wajah orang lain gampang gitu. Tapi itu identitas kita sebagai manusia jasmani. Nah, jadi ketika kita kalau saya sih Pak, memang ketika saya menutup wajah, saya mengangkat wajah saya berdoa menurut keyakinan saya, karena itu lebih saya merasa lebih safe gitu. Setelah itu saya kencangkan seluruh otot-otot dalam tubuh saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Biasanya orang kan ingin relax ya olahraga. Saya tadinya juga bertentangan dengan diri saya, kok kita malah menegakkan otot-otot. Ternyata dari kajian atau tinjauan ilmiah dan sebagainya, saya menemukan bahwa disitulah titiknya charging tadi gitu. Jadi kita menegakkan otot-otot, kita bersiap, lalu menarik ini ke belakang, perut ke belakang sambil berhasrat, kita putar, melonggarkan itu Pusungkan dada, kemudian pusatkan dada. kita siap pengguna. Seluruh tubuh harus tegang. Ini bibir tetap terbuka karena untuk sirkulasi udara. Kan ada orang yang kalau kebatinan mungkin tarik nafas, buang nafas, ini biasa aja. Awal-awal mungkin kita memang tidak bisa 100 atau 200 putaran. Awalnya saya 25, tapi seiring waktu besoknya saya nggak cukup 25, ternyata 30. Sampai akhirnya saya bisa latihan, satu kali latihan itu 200. Nah, setelah kalau kita sudah cukup, merasa cukup, waktu kita mau menyudahi, kita juga harus perlahan-lahan gerakannya. Jadi nggak langsung begini gitu Pak, pelan-pelan. Ketika kita selesai, nafas kita juga jangan bernafas. Jadi nggak usah bernafas beberapa saat sekuat kita. Merasa cukup, baru kita melonggarkan otot-otot. Setelah kita melonggarkan otot-otot, kita kembali lagi menyayangi tubuh dengan cara seperti tadi. Bersyukur bahwa kita badan kita masih sehat, masih utuh. Lantas berharap supaya Itu memang yang paling ideal adalah ketika kita bisa mencapai 200 putaran. Disitulah titik apanya ya? 200 putaran lebih boleh. Oh, lebih boleh. Itu artinya kalau segini Pak, minimal 200. 200 tuh misalnya kita latihan pagi. Kalau saya biasanya habis bangun tidur, karena memang itu tidak memerlukan tempat yang luas dan tidak membutuhkan alat, jadi saya bangun tidur, saya oribat, dan saya dapat 200. Nanti siangnya saya 200. Malamnya ketika saya mau tidur atau apa, saya oribat lagi 200. Tapi anehnya ketika saya oribat, kalau saya lupa oribat satu hari, itu drop saya cepat sekali gitu loh. Terus enaknya maksud saya gini Pak, kalau misalnya untuk karyawan atau orang yang sibuk, ketika kita jam-jam tertentu kita merasakan keletihan, kita langsung bisa oriba gitu. Sambil di depan meja kita bisa beroriba, itu lebih praktis gitu Pak. Jadi kunci itu di ngayun itu ya. Iya. kita menegangkan Kayak tubuh. senam jantung aerobik itu. Dan itu juga kita tidak berlawanan dengan olahraga lain, artinya kita bisa
kolaborasi selama ini kita juga mengajarkan kepada teman-teman di Formi di forum festival olahraga itu. Jadi setelah kita Orhiba bisa beraerobik atau apa gitu. Jadi tidak berlawanan dengan olahraga lain. Lalu ini juga Pak, kenapa saya juga ingin menyampaikan ini agar bisa dipakai oleh warga Jakarta. Ya syukur-syukur Pak ya warga Jakarta, karena memang Orhiba ini banyak menyembuhkan penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang kritis. Tadi saya sudah sampaikan ketika saya rapat dengan Biro, dengan Pak Sugeng juga, bahwa saya ingin sekali memperkenalkan Orhiba ini kepada Bapak dan kepada jajaran Pemprov ini melalui mungkin tahapan ini kita bisa melalui semacam workshop, karena kita bukan hanya ingin menerangkan olahraga Orhiba seperti tadi, bahwa di dalam Orhiba ini juga kita akan presentasikan sebuah ilmu Orhiba gitu, bahwa kita memang menyadarkan orang untuk berolahraga. Kan Bapak juga tadi Pak Sugeng bilang bahwa tidak mudah, tetapi kalau kita tidak mulai untuk menyadarkan masyarakat, kapan lagi gitu loh. Kalau menunggu kesadaran masyarakat kita sulit, tapi harus ada upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya ya dengan workshop, melalui workshop Orhiba, saya juga akan mengulas tentang tinjauan umum. Saya juga udah membuat, nanti saya kasih Bapak satu paket. Saya juga perlu dengar. Jadi kalau misalkan, artinya gini Pak, kita berolahraga sama-sama, nanti berOrhiba. Setelah Orhiba juga ada acara-acara, misalkan kayak orang-orang yang pernah sakit parah, ya, yang bahkan tadi saya sempat ceritakan orang yang jantungnya sudah pakai klep apa ya, pakai pacu jantung. Pacu jantung itu hanya dalam waktu 3 bulan ya Pak Datu itu ya, dia udah bisa setir mobil, udah pergi bolak-balik ke Bali gitu loh. Padahal itu secara ini itu tidak mungkin gitu loh, karena dia harus bayar mahal. Tapi hanya dengan Orhiba saja dia cukup. Gitu. Dan kita juga nanti dalam workshop ini akan mengundang praktisi ilmiah, ya, itu kita juga kan ada Dr. Jun ya sebagai salah satu peneliti di Orhiba. Kenapa? Iya. Ya, dia juga aktif. Ya. Iya. Sebenarnya tahun 80-an kita sudah Udah perkenalkan. lama. Memang kami juga sangat menyayangkan gini Pak, banyak sekali olahraga import ya, orang mesti bayar berjuta-juta, bahkan untuk ikut yoga harus bayar sekian puluh juta ke Bali, tapi itu olahraganya import atau yoganya import. Kenapa kita juga tidak bisa mengambil jati diri bangsa sendiri olahraga ini gitu loh. Artinya bukan berarti import juga nggak boleh masuk, boleh aja selama itu bermanfaat ya, berpositif, tapi alangkah baiknya juga olahraga kita ini bisa dikembangkan, karena hal ini selain murah meriah, orang tidak perlu biaya. Apalagi kalau setiap orang di Jakarta sehat, tentunya kartu-kartu apa itu yang kesehatan kan diikat aja di puskesmas, orang pusing aja datang, sakit pusing sedikit datang gitu. Nah artinya itu bisa nanti terbiasa di olahraga sehingga ada kesadaran gitu loh Pak. Mengurangi lah itu Setidaknya. penggunaan kartu, itu maksud kami. Hiburan masyarakat karyawan DKI juga bisa. Artinya kita dengan senang hati apabila diundang untuk bareng-bareng berolahraga. Itu kayaknya udah di fisik yang poco-poco siapa gitu ya. Terus namanya kita dari Indonesia biasa. Tapi nggak apa-apa sih kalau Orhiba dulu kan hanya beberapa menit gitu loh Pak. Jadi kayak Makanya kolaborasi gitu. saya nggak bisa putuskan. Barang baru sudah, barang baru tahu gitu. Kalau kita paksakan gitu masih ngomong sama panitia juga. Jadi udah kenal dulu, udah ada simposium, undang seminar gitu. Kalau langsung acara langsung masuk, orang kejar saya juga bingung jelasin, saya juga nggak ngerti. Kalau dia udah ada seminar dulu, simposium dulu mungkin beda. Di situ bisa orang bisa berdebat, macam-macam tanya gitu kan. Perkenalan sesuatu yang baru kan. Jadi workshop orang bisa
banyak. Karena masing-masing ini memang susah sih soal olahraga. Ini masing-masing ngerasa. Ya teman saya tanya sama saya, kamu bisa tahan sampai malam itu olahraganya apa? Saya bilang, saya olahraga pakai alat juga, di rumah juga, di ruang kecil juga, bangun tidur. Nah jawaban saya sama, ada harus disiplin. Pas bangun setengah 5, harus disiplin apa? Senam jantung. Nah, senam jantung saya versi senam jantung yang mereka maksud nggak sesuai juga. Sesuatu juga. Nah jadi, kalau teman saya bilang, kenapa kamu nggak mau bilang senam gaya kamu? Senam gitu loh, untuk pembentukan badan, untuk nafas, gitu kan. Hari setengah jam. Nah disiplin setengah jam. Nah itu saya nggak bisa maksakan ke orang. Betul Pak, betul Pak. Nah itu yang saya maksud, itu masing-masing orang kan punya, kalau ada event kita harus perintahkan gitu, susah, pasti susah. Tapi kalau mau bikin simposium, Ya, mengundang orang diekspos, sekarang sudah, makanya ini jalan teknologi, yang ada yang online, yang ada YouTube itu, mau senam apapun, dansa apapun, belajar di YouTube juga nggak boleh. Mau belajar dansa apa tinggal buka YouTube langsung belajar gerakan-gerakan itu jauh lebih efektif. Nah di tengah olahraga, nah sama saya nggak pernah pakai alat. Saya juga nggak pernah mau beli treadmill. Kenapa? Karena saya sering travel kemana-mana. Kalau bawa alat susah saya. Ya kan? Saya juga nggak suka jalan lari maraton. Karena kalau saya itu, kalau saya ke daerah yang nggak ada jogging track, mau tabrak motor, lari-lari di jalan, di kampung orang. Terus kalau hujan, nah ini jadi akhirnya jadi masing-masing jadi beda. Betul Pak. Saya paksakan secara event itu susah. Saya nggak bisa jawab itu. Jadi kalau simposium dengan orang ini, dia memperkenalkan pada orang, ini olahraga asli Indonesia, mungkin sesuatu yang baru. Undang insan olahraga, ya workshop, mereka tanya jawab, masing-masing buktikan gitu kan. ada kesaksian. Nah, ini kan masing-masing orang punya cara berbeda ya. Macam-macam lah orang kalau ngomong kesehatan itu. Gitu. Nanti misalnya dia bisa ngomong, wah saya selalu minum air kencing sendiri, air kencing cucu saya gitu. Ada gitu. Saya dan teman orang tua gitu. Saya jadi sehat. Meninggal juga lebih cepat jadi jadi ya susah sih kayak gitu sebetulnya. Untuk simposium saya kira sih oke saja kita tampung untuk memperkenalkan ini olahraga asli kita gitu kan, sebagai berpati putih apa macam. Dan susah sih orang masing-masing ya. Ya saya cuma ngapain, anak saya lebih gaul lagi jam 11 malam masih bak nih kawan itu. So ngapain kamu itu pulang semalam? Orang katanya. Tadi susah tidur, enggak bisa tidur. Habis bak minggu udah kira-kira kalau kita nggak bisa tidur kan? Dia bisa tuh, udah tinju situ, tinju sana nggak ada. Ya dia lari 45 menit, nah susah. Dia bisa lari kenceng gitu, nah itu masing-masing. Tergantung kita gimana ya saya pikir ya. Ya. Kalau diizinkan, saya ingin bacakan supaya cepat ya. Itu tentang Oriba ini. Kenapa Oriba itu sangat bermanfaat? Arti Oriba dengan teratur setiap hari akan mencegah timbulnya berbagai penyakit dan dapat penyakit ringan maupun penyakit berat. Dapat disebut sebagai ototerapi untuk mempertahankan kesehatan dan mengatasi gangguan jasmani maupun mental dengan upaya sendiri. Tujuan latihan Oriba adalah untuk mengembalikan hak hidup asal, dalam arti mengembalikan tenaga hidup pada badan yang lemah dan menderita berbagai gangguan kesehatan. Ditinjau dari segi kesehatan, Oriba adalah suatu jenis gerak badan yang mudah dilakukan tetapi sangat bermanfaat untuk mempertahankan kebugaran dan kesehatan fisik, mengembalikan energi tubuh yang kurang, antara lain karena faktor usia, untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyakit.
Dari segi kesehatan mental, Oriba dapat menghilangkan gangguan saraf serta ketegangan akibat kekalauan emosi dan pikiran. Oriba juga menciptakan ketenangan, keseimbangan dalam diri seorang manusia dan menambah rasa percaya diri. Dari segi ekonomi, Oriba sebagai metode penyembuhan diri sendiri akan meringankan biaya pemeliharaan kesehatan. Sangat bermanfaat bagi rakyat kurang mampu. Oriba merupakan sarana efektif guna membina karakter manusia menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif dalam watak dan perilakunya. Dengan kata lain, menjadi manusia yang lebih baik. Latihan Oriba membangkitkan daya hidup yang terpendam dan memungkinkan seseorang untuk manifestasikan potensi dirinya yang maksimal. Yayasan Oriba adalah satu organisasi non-komersial. Karena itu kami sampai sekarang menyebarluaskan jalan menuju sehat dengan sukarela, berdasarkan kasih kepada sesama manusia. Jadi cita-cita kami memang supaya seluruh rakyat Indonesia itu bisa mengenal Oriba. Alangkah baiknya kalau bisa dimulai dengan anak-anak di sekolah-sekolah. Karena anak-anak yang melakukan Oriba ini menjadi lebih cerdas, lebih mudah menerima. Saya pikir kunci simposium dulu. Iya. Karena ini masakan sesuatu yang ya sama sebenarnya Tai Chi bagus, ya kan, Falun Gong bagus, itu. Falun Gong itu baru ya. Ya kita bisa, itu banyak orang lakukan, bisa berdebat kan, ada yang melarang, bilang tidak boleh. Ya orang Tai Chi juga diperdebatkan orang, yoga juga masih diperdebatkan. Akhirnya kan dia bisa buktikan kan, simposium orang merasakan oke. Gitu. Masing-masing susah. Pengalaman kami empiris segala macam penyakit bisa Pak. Bisa kayak dulu abang bapak saya tuh. Olahraganya apa? Ini sederhana sekali. Jalan itu mesti tangan semua mesti gini-gini. Jalan gitu loh. Brisk walk. Kita gimana jelasin? Kan lucu kan jalan mesti gini-gini. Tapi dia itu buat dia sehat. Nah terutama apa? Mandi di sungai, ada air yang sumur gitu ya, yang sebelum matahari terbit. Ya pagi mandi. Kalau dia masih kulitnya halus segala macam. Susah juga. Ya kan kakek nenek saya apalagi. Ini menarik nih. Kakek saya 89 tahun sama nenek saya. Sekarang masih ada. Oh iya, masih keluar negeri kemana-mana. Olahraga apa? Ada olahraga. Makan apapun makan. Yang penting ke toko. Tiap pagi jalan. Itu jalan cepat? Enggak. Kakek saya jalannya slow. Jangan terlalu kenceng. Ambil barang. Nenek saya wah, cepat itu. Umurnya sama dua-dua. Umur 22 menikah. Sama-sama umurnya. Dan nggak pernah pisah ranjang. Jangan pisah kamar, pernah pisah ranjang. Nah, biasanya kita rahasia sehatnya apa? Kakek saya semir hitam rambutnya, wah kayak orang umur 50-an. Bibirnya pun masih merah. Kakek saya begitu. Nah, susah dia. Tanya ilmunya apa? Kalau kita bercanda, oh ilmunya gampang. Suami saya yang pernah pisah ranjang. Nah sekarang kita mau jelasin kan gitu kan Tuhan. Pendengaran bagus, penglihatan bagus, makan apapun oke. Nah gimana? Gak baik bergerak ya. Makanya kelompok teori itu kan dulu ada apa itu kan. Jangan banyak olahraga. Karena manusia itu seperti baterai. Semakin kamu kencang, kamu makin kerja keras, kencang olahraga makin kencang, makin banyak bergerak. Jadi manusia itu seolah udah lahir, sudah ada hitungannya nih, berapa gerakan dia pasti berhenti baterainya, kayak jam. Makanya dia berusaha sebaik mungkin jangan bergerak. Dia begitu, supaya lifetime baterainya Nggak habis. habis. Kan gimana jelasin kayak gitu sama mereka kan? Makanya maksud saya gitu, kayak gitu kita kan bantu, tapi artinya
memaksakan olahraga ini menjadi olahraga massal. Karena ini kan kesukaan orang. Jadi kalau dari tiap orang datang yang udah jadi massal, dia pasti akan minta. Nah seperti saya nggak ada yang minta. Saya harus jam 5 udah olahraga. Karena kalau tidak sampai sini setengah 8. Saya sudah disiplin bangun. Karena jam 6.10 saya udah mesti doa bareng sama anak saya. Jadi kalau saya belum turun, saya olahraga nggak bisa. Jadi saya mau tidur jam 12 pun saya bangun. Kenapa? Bukan berarti saya fanatik mesti tiap hari olahraga berusaha, bukan. Begitu saya mulai merasa toleransi, udah hari ini saya agak siang sedikit ya. Biasanya pengalaman saya kalau hari ini agak siang sedikit, besok juga agak siang sedikit juga. Oh, pasti ada besok agak siang sedikit juga. Makanya saya nggak mau. Saya harus disiplin untuk jaga seperti itu. Nah itu kan, makanya saya bilang ini masing-masing sih. Ya kan? Ya, memang perlu diperkenalkan lewat itu. Iya, makanya workshop tadi supaya orang tahu kan apa. Orang kan mulai melihat, undang beberapa kali olahraga. Nah dia sudah lihat, oh, ada teman saya lagi lebih konyol lagi. Mau olahraga, yang penting mandi atau nyabung. Persis kayak Bu tadi ngomong, persis gerakan dia itu. Yang penting, tapi dia nggak bilang ini harus pegang semua badan, enggak. Yang penting menunduk, pegang nyabun itu. Kenapa? Karena dia yakin kekuatan laki-laki itu pinggang. Jadi kunci itu di pinggang, di kaki sini. Jadi nanti dia mandi dengan cara begini. Nah, kan dia 78 tahun masih sehat. Nah, dia ngajarin saya, ini aja, kalau saya lain-lain. Sambil mandi Pak. Iya, tiap kali mandi begitu, sampai nyambung begini. Terus, nah ada lagi yang kenalkan gitu. Ini lagi cungkot ini umurnya 80 sampai 90 baru meninggal. Itu kayak rangka tegap. Dia bilang sedang jantung. Nah saya ikut dia tuh kayak gini, ngayun gitu. Yang pelan-pelan keseimbangan sampai setengah jam kayak gitu terus. Kalau bapak saya lagi tuh, balik tendang gitu, tendang. Jadi memang susah. Akhirnya masing-masing orang menemukan mana yang dia suka sih nanti. Ya kan? Nah, kayak om saya tai chi, setengah mati. Sedangkan saya pun tai chi aja, saya tai chi. Hebat sekali memang. Itu udah dia lemparkan kipas tuh bisa kayak pisau, semua. Padahal nggak begitu keluar tenaga gitu loh. Tenaga dalam. Masing-masing sih, memang susah. Ada merasa ini berat, ini gampang. Gak ada orang olahraga mau bentuk badan, nggak cocok. Ini untuk orang yang tua, untuk apa yang muda, untuk yang sehat, nggak cocok. Mesti ini bikin tadi catat nggak? Catatin nomor, belum bisa kontak. Ya atur aja kalau mau bikin workshop seperti itu. Bila olahraga sampaikan. Pokoknya kami diundang materinya ya mungkin ada CD-nya juga. Ada CD-nya juga. Yang bisa ini kan. Bisa pasti. Nanti kita coba kasihkan ke grup-grup orang senang Pak. Iya, undang seperti apa gitu kan. Jadi orang dari teman orang lebih baik ini dong. Iya. Disiplin 5 menit saja. Apa untuk itu gitu. Juga ada mengundang dokter yang memang berkecimpung Ya pasti dong secara logika kan. Logika pasti kan tekuk ini sekolah. Nah, sekarang pertanyaan kita jadi lain. Apakah hanya sekedar 5 menit pegang tekuk begitu lebih efektif atau 15 menit? Kan jadi pertanyaan juga kan. Kan dari teman saya bilang kuatin punggung gitu. Kan seperti itu kan. Terus ngayun seperti itu kan aerobik. Apakah cuma ngayun begini atau kaki juga ikut? Karena kalau kaki ikut kan seluruh badan. Nah teori yang saya kan kaki ikut. Dia juga ngayun. Ngayunnya nggak begini kan. Tapi kalau kaki ikut repotnya juga Pak. Makanya itu yang saya maksud gitu loh. Akhirnya orang kan jadi mempertanyakan juga. Kalau tangan saja efektif, kenapa tidak kaki
bisa bergerak juga, lebih efektif. Maksudnya kan perdebatan mesti diketemuan di shop nanti gitu loh. Ya kan mesti jadi Perkenalan. Justru seru nanti ya. ya, perdebatan kan masing-masing bisa mengeluarkan kenapa seperti ini. Ya itu kan masing-masing bisa ini lah. Ya. Oke deh Pak ya. Ayo. Terima kasih banyak.